Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viana Febrianti, NPM 101122023. Saya akan menjelaskan kembali materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Pertemuan ke-1 ada tarbiyah ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Kepentingan mengenal Allah, mengetahui, mengenal, dan pelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Allah sang pencipta alam atau Allah Rabbul Alamin. Karena al-mawudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah pembahasan yang sangat penting. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb artinya yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepadanya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benua, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, dan alam yang lain. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil yang dimaksud adalah 1. Dalil nakli, yaitu nas yang tertulis dalam kitab. Dalam nafsir Al-Jalanin diterangkan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bawalah kepada kami saksi terhadap kenabianmu," karena ahli kitab mengingkari. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. 2. Dalil akli, akal atau logika. Dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan akli. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memikirkan alam semesta. Maka kita akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan menjaga, yaitu Allah. 3. Dalil fitri, fitrah atau naluri atau sunatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak akan ada Tuhan selain Allah, yang maha menciptakan alam beserta isinya. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. 1. Al-Huriyah atau kemerdekaan. 2. At-Tumaninah atau ketenangan. 3. Al-Barokat atau keberkahan. 4. Al-Hayat Thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. 5. Dukhulul Jannah, dimasukkan ke dalam surga. 6. Mardatillah, keridhaan Allah Ta'ala. Ma'rifatullah itu dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah atau kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam. Materi yang kedua yaitu ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. 1. Ayat kauliyah, ayat yang berasal dari ucapan dan bersumber dari firman Allah yang sering kita jumpai. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. 2. Ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Contohnya, Allah menciptakan gunung-gunung sebagai tanda kebesarannya, dan hal tersebut patut kita imani dan syukuri atas kehadiran cipta Dia yang bermanfaat untuk umatnya. Materi ketiga yaitu tarbiyah ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah yaitu maradus syahwat atau penyakit hati. 2. Maradus syahhat, yaitu keraguan akal dan logika. 1. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta berbuat kerusakan di bumi.
Al-kibru, kesombongan, merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Az-zulmu atau kezaliman, al-kidzbu atau ketulusan, al-kidzbu atau kedustaan, merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap Allah Ta'ala. Katsaratul ma'asyi atau melakukan maksiat, sifat yang berasal dari penyakit syubhat, yaitu ada al-jahlu atau kejahlilan atau kebodohan, al-irtiyab atau keraguan, al-inhiraf atau penyimpangan, al-ghafiyah atau kelalaian. Keempat sifat yang berasal dari penyakit syubhat itu maka akan mengakibatkan kesetanan. Cara mengobati penyakit syubhat ini adalah dengan perbanyak ilmu, khususnya ilmu agama. Materi yang keempat yaitu bukti keberadaan Allah. 1. Dalil fitrah. Fitrah adalah inti dari sifat alami manusia yang secara alami pula ingin mengetahui dan mengenal Allah. 2. Dalil indrawi adalah dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indranya. Dalil nas adalah dalil yang berdasarkan kepada nas-nas, teks atau wahyu Al-Quran, memperkenalkannya dengan sangat jelas. Dalil sejarah adalah dalil yang kekuasaannya dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di atas muka bumi. 6. Mengenal keagungan Allah. Pengakuan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengaturnya sedemikian rupa disebut tauhid rububiyah. 7. Mengesahkan Allah dengan cara dicintai, ditakuti, dirindukan, diikuti, ditaati, dan disembah. Materi yang kelima yaitu tarbiyah ma'rifatullah, mengesahkan Allah. Roban berasal dari kata roba ya robu roban, yang artinya mengasuhi, melihara, dan memimpin. Dan malikan berasal dari kata malaka yang milkan, mulkan malakatan, yang artinya memiliki dan berkuasa atas sesuatu. Sedangkan ilahan berasal dari kata aliha ya lahu, yang artinya menyembah. 1. Tauhidul rububiyah, artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb. Dialah halikan atau pencipta, razkan, pemberi rezeki, dan malikan, pemilik. 2. Tauhidul mulkiyah, artinya mengesahkan Allah, mulkiyatullah, dialah walian atau pemimpin atau pelindung, dan hakiman yang menetapkan aturan atau hukum. 3. Tauhidul uluhiyah, artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni dialah satu-satunya goyatan dan ma'budan. Allah adalah goyatan, artinya dia satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Ilahan ma'budan, artinya ilah yang berhak disembah. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.